tahun ini. Pertama, jelas guru itu di era corona ini semacam makan gaji buta. Itu dampak Betul. negatif. Benar. Itu yang tersinggung guru apa bukan? Saya disindir habis-habisan ini. Baru-baru. Terus tingkat kemalasan untuk para siswa dan mahasiswa-siswi itu meningkat juga. Karena budidaya Indonesia tuh dalam segi pendidikan harus diajarin apa ya, kayak semacam anak kecil gitu loh, harus disuapin gitu. Lalu itu aja sih dampak negatif yang aku rasakan. Positifnya? Untuk positif apa ya? Mereka bisa main tele. Lebih banyak dari dampak positif pendidikan ya, ini itu lebih ekonomis. Ekonomisnya di bidang apa itu? Lebih ekonomis bang. Jadi kan kalau kita sekolah yang di perantauan kan uang kos nggak ada gitu, makan bulanan enggak lagi, kita mesti kasih makan sama orang tua. Oh iya betul. Itu dampak itu positifnya. Jadi solusinya. Kalau solusinya Solusinya ya gimana ya, guru tuh harus berani berkorban untuk penerus bangsa. Jadi untuk para guru, calon guru yang ada di sini tuh ya, jangan nyindir bang. Bukan calon lagi, udah guru malah. ayolah untuk calon para guru ini, ayolah melangkah untuk menuju Indonesia maju. Ya setuju, karena mereka pahlawan tanpa jasa. Yang diajak guru ya, bukan calon istri ya. Calon. Siap. Nanti sama Bang Putra. apa? Aku boleh nanya nggak sama Bang Putra? Iya silakan. Bang Putra tadi bilang banyak guru yang makan gaji buta. Itu dalam hal gimana maksudnya? Mampus lu, Senang aku ini. mampus, hajar. Senang aku ini. Oknum, Ada yang bilang kan? Sabar. ini lebih ke oknum pengajar ya. Iya, aku nggak mau bantah saran abang atau pendapat abang, enggak. Aku cuma mau nanya, abang mandangnya dari mana dan sehingga kenapa menyebut guru itu makan gaji buta gitu dalam masa pandemi ini? Mungkin dari pengalaman pribadiku, guru itu pada saat jam mengajar dia cuma ngasar materi ya. Untuk kita kan karena budaya kita kan harus disuapin, seperti yang dibilang Jenny, kita tuh harus disuapin baru bisa makan kan itu. Maksudnya? Jadi gini aku nambahin dulu ya. Gini, kalau menurutku guru makan gaji buta gini. Di masa corona ini aku lihat kan daring, kita lagi daring. Kenapa nggak makan gaji buta? Karena menurutku ya guru itu waktu masa daring cuma ngasih materi aja lewat WA. Habis itu ya kayak yang dibilang siapa tadi ya, cuma ya nggak ngerti tanya lagi sama saya nanti gitu, apakah itu namanya gaji buta, makan gaji buta gitu loh. Dia di situ dia tidak mengembangkan tugasnya sebagai guru, cuma ngasih materi doang gitu loh. Ngasih penjelasan dari materi itu tidak ada gitu loh. Tapi ini bukan semua guru ya. Iya, yang aku oknum guru gitu loh. Ya benar sih, setuju sih. Gitu tuh Kak Flora. Nah, seperti yang dibilang sama itu Pak, Amang Guru Bagudung kan,
Jadi psikologis dan mental anak itu kena secara tidak langsung. Iya, karena aku Jadi udah kalau punya di anak, saat jadi tahu. mereka lulus dari SMK maupun kuliah ini, mental dia untuk bekerja itu nggak ada. Benar. Jadi bergantung pada apa ya? Nggak cuman mental, tapi kita nggak tahu materi apa-apa. Kan kadang ada dosen yang kayak cuman, ini gue kasih materi, Aduh, tapi dia nggak zoom. Nah, terus kita menganalisis sendiri. Kadang ada juga yang nggak ngasih file, dia ngasih link. Jadi jadi kita menganalisis dari Google. Nah, kalau kayak gitu terus kebayang nggak sampai nanti wisuda kita nggak dapat materi apa-apa dari dosen itu. Nah, Dan akhirnya pas kita wisuda di tempat kerja kita nggak tahu apa-apa. Jadi kayak wisuda terpaksa aja. Ya benar itu, aku tuh setuju. Disuruh kita dikasih materi, suruh memahami materi tersebut. Gimana saya memahami, kita sendiri memahami materi itu gimana tanpa ada pembimbing. Kayak yang Putri bilang tadi kan harus disuapin gitu loh. iya betul. Artinya Zoom aja kadang belum tentu connect ke masing-masing mahasiswa lewat Zoom. Benar. Apalagi sama sekali nggak dikasih Zoom atau daring. Cuma dari segi positifnya, seluruh masyarakat Indonesia dari beberapa elemen, mereka akhirnya tahu apa pentingnya manajemen. Keren kali bahasanya. dan aku tangkap Gak gini. malu-maluin kan aku Bang Marpaung. sorry weh. Iya pernah. Jadi gini, aku tahu coba Bagus. apa Flora silakan. Tadi aku nggak dengar apa yang dibilang apa Bang Danik ini. Soalnya jaringan aku tadi putus. Oh, gini. ulangin lagi. Gini Flora. Kalau kenapa dibilang guru itu dibilang makan gaji oknum di garis bawain ya, oknum guru itu makan gaji buta, ya itu karena sedikit banyaknya yang aku lihat dan aku rasakan sebagai mahasiswa atau mahasiswi juga gitu kan, guru ini cuma ngasih materi doang, nggak efisien banget gitu loh untuk dari dalam dunia belajarnya gitu. Materi, habis itu dikasih materi doang, habis itu dipahami. Kalau misalnya siswa atau mahasiswanya yang nggak paham, tanyakan lagi ke gurunya, apa nggak di situ apa nggak namanya makan gaji buta, cuma ngasih materi doang. Itu efisien atau efektif? Kalau dalam siswa menurutku ya, aku nggak bisa ngebandingin sama pendapat kalian, cuman menurut aku gitu ya kan, kalau dibagi untuk siswa untuk anak pelajar, menurut aku sih ya oke, bisa dibilang itu gaji buta sih, karena hanya ngasih materi tanpa penjelasan. Cuman kalau dalam mahasiswa, menurut aku karena di dalam posisi ini mahasiswa yang ngejar dosen, kalau bisa dibilang, kalau orang bilang gitu ya kan, kalau dosen yang ngasih materi, terus nanti kalau ada yang kurang tahu disuruh tanya gitu. Tadi kan gitu dibilang Bang Pardede kan, ya wajar dong, berarti kita disuruh mencari, maksudnya kayak menyimak satu misalnya namanya materi, ya kalau memang kita nggak paham ya wajar ditanya gitu. Karena dosennya makan gaji buta gitu loh. Enggak loh, tadi itu aku nyinggung ke Yeni. Tadi Yeni tuh bilang di sekolahnya itu dia dapat materi nih, dia pelajarin. Tapi kalau tanya ke oknum guru ini, seakan-akan menghindar gitu oknum guru ini. Jadi ya udah, kita Iya, mentah-mentah doang. Kalau untuk mahasiswa oke lah, aku setuju sama pendapatmu, karena kita tarafnya udah mahal ya. Iya. Itu udah tinggi, jadi mau nggak mau Tadi kan abang bilang kan mahasiswa siswa dan mahasiswa.
Jadi tiba-tiba kok aku bingung. Tadi kan membahasnya siswa. Kalau siswa aku terima, iya. Kalau karena kan itu namanya masih anak-anak dan masih pelajar yang masih butuh yang namanya itu pertumbuhan dan perkembangan untuk mencerna yang namanya ilmu gitu ya kan. Bukan asal ditinggal gitu ya kayak orang mahasiswa gitu. Tapi kalau mahasiswa menurut aku ya wajar gitu. Karena kita yang ngejar dosen, bukan dosen yang ngejar mahasiswa lagi kayak anak yang namanya pelajar dulu gitu. Kalau mahasiswa ngejar dosen kayaknya bukan lagi ya. Kalau Karena maksudnya kata-kata yang sering dikeluarkan sama orang mahasiswa dulu lah, maksudnya kayak ya dosen ngasih materi, kalau kamu kurang ngerti ya tanya gitu, bukan kita yang dosen yang nanya, ada yang nggak ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti ya kita tanya gitu. Itu maksudnya tadi gini, si Yeni udah melakukan itu. Ntar dulu Le. Itu Flora. Tadi yang dimaksud dengan laissez faire Dede, si Yeni udah melakukan itu, ternyata dosennya menghindar. Mungkin itu yang terjadi. Tapi kan itu oknum gitu. Artinya itunya. Jadi biar nggak lebar, intinya aja. Dari pengalamanku loh ini itu Flora. Aku kan di dunia akuntansi. Kurang lebih udah 7 tahun aku terjun di bidang akuntansi. Dari segi pendidikan, ada nih dosen ngasih masukan sesuai dengan opini dan argumen dia, dikuat-kuatkan terus. Sedangkan aku dapat beberapa referensi dari beberapa orang. Aku tanyakan balik ke dosen ini, tapi apa hasilnya? Dia seakan-akan bilangnya saya memojokkan dia demi untuk menghindar dari pertanyaan saya. Apa itu nggak dinamakan gaji buta? Aturan kan kalau kita berargumen, kita ngasih opini, kita bisa bertanggung jawab dong untuk mempertahankan argumen dan opininya. Kayak di dunia medis kan, dia ngasih itu kayak dokter diagnosis ini penyakit ini, dia kan juga harus mempertanggungjawabkan kenapa bisa kena ini kan gitu. Kalau dia menghindar ya otomatis ikutnya ya itulah yang tadi dibilang. Aku boleh ngasih ini nggak, ngasih pendapat nggak? Tanyanya sama Itonia nih. Itonia diem aja nih dari tadi nih. Aku udah sependapat nggak? Aku nyimak nih sambil ngetik mana yang bisa aku masukkan. Ya bisa ya. Oh, aku mau kasih pendapat dikit aja sih. Jadi gini, apa ini temanya tapi ini masalah pendidikan kan? Jadi gini, bagi aku dampak negatif dari COVID di dunia pendidikan ini ada banyak. Cuma aku ngambil satu aja sih. Ini dari kebanyakan yang ada di sekitar aku ya. Mungkin di adik aku sendiri. Dampak negatifnya itu yang bisa aku lihat, mereka jadi malas belajar, terus sering jenuh. Terus mereka bilang gini, Kak, aku capek loh belajar terus tapi nggak ada penjelasannya, katanya. Kenapa rupanya Dek? Bilang kan nggak paham aku bilang, Kak, katanya ini materinya banyak tapi tugasnya banyak kali, katanya kan. Mana aku bisa paham katanya kalau nggak dijelasin. Bilang kan gini, emang di Zoom nggak dijelasin? Dijelasin Kak, cuma sedikit aja, katanya kan. Yang kedua, yang aku bisa kulihat dampak yang seperti itu adalah jadi anak-anak sekolah lebih fokus ke dunia sosmed daripada dunia pelajarannya. Iya betul. Jadi benar. Jadi apapun yang ada orang tua nyuruh kan. Misalnya, Christine, kamu lagi ngapain? Ini bantu mama dong. Mama, aku lagi ngerjain tugas padahal lagi sosmed. Itu yang bisa kulihat dampak negatifnya. Jadi kayak lihat dari adikku sendiri sih ceritanya. Nih, kamu lagi ngapain? Lagi belajar, Mak. Kalau aku lihatnya dia lagi main sosmed, main IG, main WA.
Padahal yang dibilang kan harusnya waktu itu dipakai buat belajar, tapi dipakai buat sosmed. Itu yang bisa kulihat. Waktunya dibuang dengan sia-sia untuk bersosmed. Gak ada yang lain. Udah lah, itu aja yang tangkap. Nah itu yang dibilang sama Amang Guru Bagudung, psikologis dan mental anak secara otomatis kena dari dampak ini. Dan Nggak ada aku bilang itu, Pak. tadi Amang Guru bilang psikologis dan mental anak jadi kena. Oh iya, udah lupa aku. Iyalah. Aku maklumin Amang Guru. Iya, artinya Psikologis dan mental anak masuk ke itu ya, dari ke apa, kondisi kesehatan anak-anak ya. sebenarnya sih ke psikiater sih, bukan kesehatan. Nggak masuk ke Berarti gimana ya, larinya sosiolog gitu. Jadi Pikirnya. cara berpikir gitu. kalau Yang ditakutkan gini, 10 tahun 20 tahun ke depan generasi sekarang ini terjadi mental mager. Itu yang ditakutkan. Makanya aku bilang, cobalah tadi siapa si Ani atau siapa, pemerintah membuat solusi gitu untuk dunia pendidikan ini gitu, dari segi ekonomi. Jadi gimana ya, riskan sih kalau aku perhatikan, terutama aku di bidang tele ini aku tangkap gitu. Benar kata si Ani, ketika dibilang daring, ketika dibilang belajar online, yang terjadi 60% ke dunia sosmed gitu, bahkan lebih yang terjadi itu. Ya orang tuanya kan, oh demi anakku aku belajar, aku belikan pulsa, tas berapa nak. Nah, anak sementara orang tua kita maaf nih, orang tuanya si anak ini nggak ngerti dunia sosial media kan. Yang dia pikirkan anak gue mau belajar dan dia harus punya internet dan dia harus punya paket. Nah, si anak mengolah, dibelikanlah paket, semacam paket yang lain-lain kan. Akhirnya cenderung bersosial media ria itu. Ya adik-adik kita lah yang sedang skripsi, yang sedang apa, cobalah tekan dari proposal kalian, melalui aplikasi kalian, gimana sih lebih perhatian kepada generasi sekarang gitu. Kalau aku mah waktu diskusi sama teman-teman di grup lain, aku bilang kalau mau maju negara ini ya matikan satu generasi, plek gitu, kayak Korea Utara gitu, plek, udah mental atau psikologis yang sudah kotor ini udah nggak ada lagi. Kalau aku kemarin diskusi, cuman kalau di sini kan nggak mungkin, pasti banyak yang mati nanti dari umur 10 sampai 20 tahun gitu, dimatikan semua. Ya ini corona ini Bab. Iya, karena apa? Aku lihat prihatin. Aku secara pribadi prihatin. Cuma kan bukan bidangku dan aku nggak bisa bergerak gitu. Aku udah berapa kali diskusi, kami udah ngajukan ke siapa si Raid, bidang HAM. Aduh, siapa sih Amang itu? Bidang HAM hak asasi anak. Sudah kami ajukan, tetap nggak ada respon dari pemerintah untuk memperhatikan generasi pendidikan generasi anak sekarang. Nggak ada. Pemerintah itu benar-benar sudah minus gitu budget untuk mengurus corona. Kalau untuk pendidikan, aku lihat pemerintah itu udah berpikir sudah cukup dengan mengadakan kuliah online, belajar online, bahwa itu solusi terbaik. Itu bagiku itu justru pengerusakan generasi muda. Makanya selalu terjadi clash gitu dengan pendapat pemerintah. Walaupun secara pribadi aku dukung Jokowi, tapi aku tetap nggak suka sih. Mungkin sih Itu lagi ke bidang-bidangnya lagi sih Amang Guru, karena yang megang kan harusnya Kementerian Pendidikan. enggak, tetap pemerintah itu harus benar-benar cari solusi, bukan hanya wacana kan. Selama ini kan pemerintah selalu membuat generasi kita ini pusing gitu, bikin peraturan dengan NIM segini, bikin peraturan dengan cara begini, bikin peraturan domisili, akhirnya kasihan anak-anak gitu. Itu bukan solusi, malah membuat mental anak jadi minder. Aku punya NIM segini tapi domisiliku nggak di sini, akhirnya dia nunda. Ada berapa adik kita di sini kenapa ditunda sekolah setahun, karena nggak domisili katanya, karena NIM-nya nggak mencukupi ya. Itu kan bikin rusak
bikin rusak mental anak-anak sekarang. Akhirnya dia nganggur setahun. Sistem zonasi. Nah iya kan, ya, ada kan kayak gitu Bere, beberapa kasus. Nah, Adikku juga gitu. nah itu yang ku bilang ku takutkan. Selama setahun apa sih yang dilakukan? Dia bukan belajar, jadi bersosial media. Nah otaknya ya maaf role play. Dan itu terjadi di Telegram ini yang ku bilang role play itu sangat luar biasa. Ya ini efeknya. Mereka punya dunia sendiri, halusinasi sendiri, dunia cara sendiri. Dan itu sangat berbahaya gitu loh. Ada yang mau nambahin lagi? Jauh banget lah. Udah kenyang aku. Udah. Soalnya tuh dari kalian tuh udah banyak banget sampai aku bingung mana yang mau aku masukkan ini. Bukan belajar menganalisa, belajar statistik Bere, kayak si Nia tadi. Jadi dirangkum. Iya tahu. Aku udah kumpulin nanti aku analisis satu-satu. Tapi ngomong-ngomong nggak tahu loh aku tujuanmu itu tadi apa ya? Mau cari tema atau nyari bahan atau apa? Nggak tahu aku. Enggak, sumpah. aku tuh cari pembahasan. Enggak, aku nggak cari referensi, aku cari pembahasan. Oh, buat masukan. Kalau tadi Christine cari, iya. Kalau tadi Christine cari referensi untuk judul, nah Nia cari pembahasan untuk jawaban dari pertanyaan Nia. Gitu. Tapi Nia Gitu, jangan guys. jauh-jauh kali lah. Udah dengar sendiri kan Apa? Kemendikbud bilang kan skripsi akan dihapuskan. Nggak ada Amin, itu. amin. Bohong, itu bohong aja Amin. itu. Nggak ada dihapuskan. Kalau dihapuskan terjadi pembodohan lagi, Le. Tengok, nggak bakalan dihapuskan itu pembodohan itu. Lihat. Iya, makin Kalaupun malas dihapuskan, tunggu angkatan ini selesai. Janganlah. Paling tahun-tahun Biar aja depan, angkatan tahun ini. depan baru dihapus. Ya udah kalian tantangan skripsi kalian tunggu lulus sekalian, mampus satu-satu. Nah kan, macam-macam itulah yang ku bilang. Macam-macam omongan kayak gini, udahlah matikan aja lah satu generasi ini. Dari umur 10 sampai 20 tahun, bes ya kan. Biar bersih negara ini dari orang-orang majer kan. Nanti genosida lah tuh. Iya itu kan yang di Korea Utara kan itu untuk matikan korupsi, otak korupsi Ya. itu satu generasi dimatikan langsung, bes. Akhirnya bersih. Pembantaian. Ya tadi Iya. generasi tahun 2000 dimatikan semua. Aku langsung ubah Iya. tahun lahir jadi 99. Milenial ini kan bang sebenarnya dia gak akan jadi. Ya generasi Y, ya kita generasi Y ya. Z kah Y ya? Iya, yang milenial yang di ini kan. Iya kayak Besok aku mau ganti itulah. Mau aku suruh diganti tahun lahirku jadi 99. micin itu. Beda makin Gak ada generasi micin. Jadi gini, yang ku tangkap tadi dari pembahasannya teman-teman, pendapatnya teman-teman tadi, dampaknya tuh lebih ke negatif ya, lebih banyak negatif daripada positifnya. Ya, dampak negatifnya mental anak, terus pola pikir anak, kesehatan, ekonomi juga tadi, karena mungkin kebanyakan orang tua banyak yang nggak mampu gitu ya kan. Nah kalau ke positifnya cuman kayak ya waktu anak-anak untuk dengan orang tua lebih banyak gitu aja sih. Itu aja sih kayaknya. Baru yang kayak yang kuliah nih yang kos nggak usah harus bayar pengeluaran untuk biaya kosan segala macam, itu aja ya. Baiklah, terima kasih buat masukannya teman-teman. Otak saya sedikit terbuka. Jadi sudah selesai nih ya. Aku tinggal pembahasan tentang dampak. Pembahasan yang di sini sudah selesai enggak? Udah. Ya silakan. Ayo Bang Kalau Putra. sudah selesai turun lah. Kalau sudah selesai turun lah. Kalau enggak kami yang turun ini. kau sendiri di sini. Berdandi nanti aku lagi kayak kemarin ya. Atau kau sudah siap? Atau kau sudah siap dibantai? Coba aja. Coba. Ku buka semua kartu kalian di sini. Coba. Buka. Kartu Coba. mas, kartu jack, kartu king. Coba. Kenapa Jita? Sayang, cinta lebih-lebihku. Jangan nasi kue, jangan nasi kue yang di bawah belum ngomong.
Kenapa? Yuk bisa yuk, bismillah 200.000. Kenapa? Itu Wes, Halo, tunggukan, Tiana. tunggukan. Ini ya selesai kan? Oh. Biar disapa dulu yang di bawah ini. Iya. Sudah selesai. Terima kasih ya. Makasih masukannya iya. buat Bang Magudung, Bang Putra, Bang Flora, Kak Flora.